Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Wayunisi. Saya akan mempresentasikan tentang static electricity. Pada bagian sifat-sifat muatan listrik dan juga pengisian muatan objek dengan cara induksi. Berikut adalah videonya. Jadi yang pertama adalah sifat muatan listrik. Sifat muatan listrik ada 3. Yang pertama adalah muatan di alam ada 2 jenis, yaitu proton dan elektron. Proton adalah muatan yang bersifat positif dan elektron adalah muatan yang bersifat negatif. Ketika satu muatan didekatkan dengan muatan yang bermuatan sama, maka akan terjadi saling tolak-menolak, dan jika suatu muatan didekatkan dengan muatan yang berbeda, maka akan saling tarik-menarik. Yang kedua adalah muatan total dalam sistem terisolasi bersifat kekal, karena pada saat sistem terisolasi tidak ada pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi hasil dari muatan total tersebut. Yang ketiga adalah muatan terkuantisasi, artinya muatan listrik dari suatu partikel merupakan kelipatan terkecil, yaitu muatan fundamental atau yang bisa dilambangkan dengan E. Secara umum, Hi sama dengan NE dan N merupakan bilangan bulat. Yang kedua adalah pengisian muatan objek dengan cara induksi. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor adalah suatu benda yang di dalamnya memiliki elektron bebas yang bisa menarik benda lainnya. Yang kedua adalah isolator. Isolator adalah benda yang tidak memiliki elektron bebas di dalam benda tersebut, sehingga tidak dapat menarik suatu benda yang lain. Yang ketiga adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan kelas ketiga dan sifat listriknya di suatu tempat antara isolator dan konduktor. Kemudian saya akan menjelaskan tentang urutan dari induksi. Yang pertama adalah bola bermuatan netral, yaitu ketika jumlah proton dan jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Di sini jumlah protonnya ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan elektronnya juga 5, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga bola ini bermuatan netral. Kemudian yang kedua, ketika bola yang netral tadi didekati oleh sebuah batang yang bermuatan negatif, sehingga elektron di dalam bola ini akan cenderung berpindah ke kiri karena muatannya sama dengan yang di batang ini. Yang ketiga, setelah elektronnya berkumpul di sebelah kiri, maka akan ada elektron yang keluar dari bola pejal tersebut, sehingga elektronnya yang masih ada di dalam bola ini hanya 3. Kemudian yang keempat, sisa elektron di dalam bola tersebut belum merata karena di sebelah kanan masih ada elektron dari batang tersebut, sehingga kan muatannya sama, jadi tidak bisa bergerak ke kanan yang elektron di sebelah kiri tersebut. Kemudian yang terakhir, karena elektron dari batang tersebut sudah dihilangkan, maka letak elektron di dalam bola tersebut mulai merata karena tidak ada yang mempengaruhi lainnya. Kemudian saya akan membahas tiket yang pertama. Gambarnya seperti ini, kemudian diketahui Hi1 sama dengan Hi, kemudian Hi2 sama dengan 2Hi, Hi3 sama dengan 3Hi, Hi4 sama dengan 4Hi, R12 sama dengan R23 sama dengan R34 sama dengan R14 sama dengan A.
Kemudian dengan cara Pythagoras, R1 3 sama dengan akar 2A. Yang ditanya adalah, yang pertama adalah E, yang kedua adalah F. Jawab. Jadi E total sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3, yang dimana E1 adalah KE kali H2 kali R1 per R1 kuadrat plus KE kali H3 per R2 kuadrat kali R2 yang ke KE kali H4 kali R3 per R3 kuadrat. Kemudian KE H2 nya kan 2H, jadi dimasukkan 2H kali A kuadrat. Nah, per A kuadrat. Nah, yang R1 di atas itu kan ini di sebelah, kan ini di sumbu X, maka R1 nya ini isinya I. Kemudian yang ketiga KE dikali 3H per 2A, karena A ditambah A, dikali, kan yang ini 90, jadi di sini 45, yang di sumbu X itu cos, jadi I cos 45 derajat, dan yang di J itu sin, jadi J kali sin 45 derajat, sama dengan KE dikali H per A kuadrat ini dikeluarkan sama 3/2, terus dikalikan sama yang I, jadi 2 plus 3/2 dikali cos 45 derajat I ditambah 3/2 kali sin 45 derajat plus 4J. Kemudian KE kali H per A kuadrat hasilnya adalah 3,06 I plus 5,06 J. Yang B, F sama dengan H kali E, yang dimana H kali I nya dimasukkan, KE kali H per A kuadrat dikali 3,06 I plus 5,06 J. Hasilnya adalah KE kali H kuadrat per A kuadrat dikali 3,06 I plus 5,06 J. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal nomor 7. Diketahui dari soal H1 sama dengan H2 sama dengan plus H, kemudian ditanya yang A adalah E pada P dan yang kedua adalah E pada P aksen. Jawab yang pertama, dicari EX-nya terlebih dahulu. Di sini EX terletak di EX merupakan E1 dikurangi E2 cos 45. Karena saling tolak menolak, maka
yang E2 cos 45 bertanda negatif. E1 dikurangi E2 cos 45 sama dengan KE kali Hi per D kuadrat min KE kali Hi per, kan yang E2 R-nya adalah D per akar 2 kuadrat, diperoleh dari Pythagoras. D per akar 2 kuadrat dikali cos 45 adalah 1 per akar 2 sama dengan KE dikali Hi per D kuadrat min KE kali 2Hi per 2D kuadrat akar menghasilkan KE dikali Hi per D kuadrat dikali 1 min 2 per akar 2. Ini dikeluarkan, jadi tinggal ini. Terus sama dengan 2-nya yang atas itu dihilangkan, yang bawah ini jadi ke atas. Jadinya KE kali Hi per D kuadrat dikali 1 min akar 2. Kemudian mencari EY. Di gambar, EY merupakan hanya E1, E2 kali sin 45. Salah ding. Kemudian adalah mencari EY. E disumbu Y, di P ini adalah E2 sin 45. Kemudian dituliskan EY sama dengan E2 sin 45 sama dengan KE dikali Hi per sama D di kuadrat D per akar 2 kuadrat dikali dengan 1 per akar 2 menghasilkan KE dikali 2Hi per 2D kuadrat di akar sama dengan akar 2 dikali KE dikali 2Hi per D kuadrat. Kemudian E total sama dengan E dx I ditambah E dy J sama dengan KE dikali Hi per D kuadrat 1 min akar 2 I ditambah akar 2 kali KE per 2Hi dikali 2Hi per D kuadrat J. Kemudian lanjut di B yang mencari E pada B aksen. Yang pertama adalah mencari EX-nya terlebih dahulu. Di sini yang menjadi EX adalah E2 dan juga E1 cos 45. Karena searah dan berarah dan arahnya ke kiri, maka menggunakan negatif. Jadi min E2 min E1 cos 45 derajat sama dengan min KE kali Hi per 2D kuadrat
min KE kali Hi per D per akar 2 kuadrat dikali 1 per akar 2 sama dengan min KE dikali Hi per 4D kuadrat min KE dikali 2Hi per akar 2D kuadrat sama dengan KE dikali Hi per D kuadrat min 1 per 4 min 2 per akar 2. Hasil akhirnya adalah KE kali Hi per D kuadrat. Jadi min 1 per 4 seperti tadi, ini ke atas dan yang atas itu dibilangkan jadi min akar 2. Kemudian mencari EY. Di gambar EY merupakan E1 sin 45. Jadi EY sama dengan E1. Jadi EY sama dengan E1 dikali sin 45 sama dengan KE dikali Hi per D akar 2 kuadrat dikali 1 per akar 2 sama dengan KE dikali 2Hi per akar 2D kuadrat sama dengan akar 2 dikali KE per Hi per D kuadrat, dan E totalnya adalah E dx I plus E dy J. KE dikali Hi per D kuadrat kali min 1 per 4 min akar 2 I plus akar 2 KE Hi per D kuadrat kali J. Kemudian saya akan membahas tiketnya nomor 8. Diketahui Hi minusnya sama dengan min 2,5. Hi positifnya 6. E1 plus E2 sama dengan 0, sehingga KE Hi min per R2 ditambah Hi plus R, ini bukan R2, R kuadrat, R plus 1 kuadrat. Kenapa R plus 1? Karena di gambar yang positif itu jaraknya plus 1 meter dari yang negatif, sama dengan 0. Ditanya R saat E-nya itu 0. Jadi kan ini sama dengan 0. Terus dimasukkan yang KE-nya diabaikan, Hi min 2,5 per R kuadrat plus 6 per R plus 1 kuadrat sama dengan 0. 6 R kuadrat sama dengan 2,5 dikali R plus 1 kuadrat. Lalu ini dibagi 6 dibagi 2,5 sama dengan 2,4 R kuadrat min R kuadrat min 2R min 1 sama dengan 0. Hasilnya 1,4 R kuadrat min 2R min 1 sama dengan 0. Untuk mencari R digunakan min
plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan 2 plus minus akar 2 kuadrat min 2 kuadrat min 4 kali 1,4 min 1. Per 2 kali 1,4 sama dengan 1,82. Ini yang positif, yang negatif min 0,342. Karena jarak selalu positif, maka jaraknya adalah 1,82 meter saat E-nya dengan 0. Diketahui dari soal Q1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q2 sama dengan min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q3 sama dengan 7 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan yang ditanya adalah E dan F. Dijawab. Yang A, mencari yang EX1 terlebih dahulu. Nah, yang di sumbu X itu kan ada dua, yaitu E21 dan E3 cos 60. Nah, ini kan bertolak belakang, jadi yang ini dibuat positif dan yang E31 cos 60 dibuat negatif. Jadi E21 min E31 cos 60 derajat sama dengan KE di Q2 per D212 min KE Q3 per D213 cos 60 derajat. Nilai KE adalah 8,988 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 per 0,5 kuadrat. Yang kedua dikurangi 8,988 dikali 10 pangkat 9 7 kali 10 pangkat min 6 per 0,5 kuadrat kali cos 60 derajat. Hasilnya adalah 17,976 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Pada sumbu Y-nya, pada sumbu Y kan cuma ada E31 sin 60, sedangkan E31 sin 60 ini arahnya ke bawah, jadi menggunakan negatif. Min E31 sin 60 derajat sama dengan min KE dikali Q3 per D kuadrat D13 kuadrat dikali sin 60 derajat sama dengan min 8,988 kali 10 pangkat 9 dikali 7 kali 10 pangkat min 6 per 0,5 kuadrat dikali sin 60 derajat. Hasilnya adalah min 217,947 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. E1 totalnya adalah E di sumbu X1I ditambah E di sumbu Y1J. 18 kali 10 pangkat min
kali 10 pangkat 3 ini dibulatkan, Newton per kolom, I dikurangi 218 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom, J. Kemudian yang B, F1 sama dengan Hi dikali E1. Hi-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 17,976 kali 10 pangkat 3 I min 217,947 kali 10 pangkat 3 J. Hasilnya adalah 0,036 Newton I dikurangi 0,436 Newton J. Dan yang terakhir saya akan membahas tiket yang nomor 10. Diketahui dari soal Q1 sama dengan Q2 3 kali 10 pangkat min 9 kolom, Q3 sama dengan min 2 kali 10 pangkat min 9 kolom, dan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 0,04 meter. Yang ditanya adalah E, dan yang kedua adalah F pada saat Q sama dengan min 5 kali 10 pangkat min 9 kolom. Jawab. Yang A, yang pertama adalah mencari EX. Di sini yang berada di sumbu X ada 3, yaitu E2 cos 30, E1 cos 30, dan E3. Karena E2 cos 30 dan E1 cos 30 arahnya ke kanan dan searah, maka E2 cos 30 derajat ditambah E1 cos 30 derajat. Sedangkan karena E3 tersebut arahnya ke kiri, maka akhirnya dikurangi. Jadi E1 cos 30 derajat ditambah E2 cos 30 derajat dikurangi E3 sama dengan KE kali Q1 per R1 kuadrat dikali cos 30 derajat ditambah KE kali Q2 per R2 kuadrat cos 30 derajat dikurangi KE kali Q3 per R3 kuadrat sama dengan 8,988 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 9 per 0,04 kuadrat dikali cos 30 derajat ditambah 8,988 kali 10 pangkat 9 dikali 7 kali 10 pangkat min 9 per 0,04 kuadrat dikali cos 30 derajat. Yang terakhir adalah 8,988 dikali 10 pangkat 9 2 kali 10 pangkat min 9 per 0,04 kuadrat. Hasilnya diperoleh 17,954 kali 10 pangkat min kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Kemudian mencari EY yang berada di sumbu Y adalah E2 sin 30 derajat dan E1 sin 30 derajat. Karena arahnya berlawanan, maka E2 sin 30 derajat dikurangi E1 sin 30 derajat. E2 sin 30 derajat dikurangi E1 sin 30 derajat. Nah, dengan KE kali Q2 per R2 kuadrat kali sin 30 derajat min KE dikali Q1 per R1 kuadrat kali sin 30 derajat. Nah, karena R2 dan R1 nya sama, Q2 dan Q1 nya sama, maka EY nya adalah 0 Newton per kolom.
dihasilkan E total sama dengan E pada sumbu X I plus E pada sumbu Y J. Karena ini sama dengan 0, maka hasilnya adalah 9,54 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Kemudian B. Yang B adalah mencari F. F tersebut rumusnya adalah H kali E. H-nya pada saat min 5 kali 10 pangkat min 9 kolom dikali 17,954 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom I. C-nya dicoret, jadi hasilnya adalah min 8,98 kali 10 pangkat min 5 Newton I. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.